Bukan sekedar untuk menambah panjang daftar gunung yang pernah didaki, bukan juga untuk berhitung jumlah puncak yang pernah didatangi, atau sekedar keinginan hati untuk merasakan berada di ketinggian dan berfoto-foto untuk eksistensi. Tapi mendaki gunung adalah panggilan. Gunung memanggil jiwa-jiwa yang juga merindukannya, dan jiwa-jiwa yang mendengar panggilannya. Hai guys, kita lagi persiapan untuk mendaki ke Gunung Merbabu. Nah, pendakian kali ini kita memilih jalur via Tekelan. Jadi selain karena Suwanting kehabisan kuota, juga karena kita memang belum pernah lewat Tekelan, dan ini adalah jalur legendarisnya, jalur tertua di pendakian Merbabu. Jadi kita mau cobain deh. Nah, kita sudah melakukan booking online. Jadi kalau untuk pendakian Gunung Merbabu sekarang itu semuanya harus booking online. Kita sudah booking sekitar 3 minggu yang lalu. Untuk informasi bookingnya kalian bisa akses langsung di websitenya Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah, kalian tinggal isi aja, lengkapin semua isiannya di situ, formulirnya. Pokoknya kasih informasi yang jelas, jangan disingkat-singkat nama, jangan ngasih-ngasih alamat palsu, apalagi nomor telepon palsu, semuanya isi yang benar. Oke, nah sebagai persiapan finalnya biasanya kita adalah packing bersama. Packing bersama ini fungsinya adalah untuk mempermudah koordinasi kita. Jadi semua anggota tim tahu di mana letaknya barang, di carrier yang mana, seperti itu, dan menghindari juga membawa barang dengan fungsi yang sama double, seperti itu kira-kira guys. Hai kawan BNB, di tahun 2022 ini kami memulai perjalanan pendakian lebih awal loh. Yes, di bulan Januari ini pendakian kami diawali oleh Gunung Merbabu di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa memilih Merbabu? Selain karena gunung terdekat dengan tempat tinggal kami yaitu Gunung Gede dan Pangrango statusnya masih tutup, juga karena tidak tahan dengan pemandangan Gunung Merbabu yang seliweran di halaman explore Instagram. Dan juga tentunya karena gunung memanggil. Panggilannya seperti apa memangnya? Yah gitu deh kawan, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hehe. Untuk pengaturan waktu perjalanan dari Jakarta Timur menuju Basecamp Tekelan ini, saya dan tim berangkat 1 hari sebelumnya dengan target tiba di Basecamp di malam hari sebelum pendakian. Kita lagi istirahat di rest area di kilometer 429. Ini tuh udah pecahan tol yang ke Salatiga, jadi udah dekat banget. Kalau kita lihat di map itu, estimate time-nya untuk sampai di Basecamp Tekelan itu sekitar 1 jam lagi, jadi emang udah dekat banget. Terus perjalanannya tadi lancar banget, meskipun tadi di jalan itu hujan, tapi jalanannya lancar. Tadi kita berangkat jam 3 sore, berhenti 2 kali di rest area, tapi berhenti sebentar aja. Dan sekarang jam 9 udah sampai di sini. Kita udah sampai di Basecamp Tekelan tepat jam 12 tadi, soalnya kita berhenti agak lama buat makan. Terus ini di sini udah angin banget ya. Ternyata udah berasa dingin banget dan alhamdulillah nggak hujan. Kayak kita mau langsung istirahat aja deh. Soalnya besok biar bangunnya lebih fresh dan lebih pagi juga. Yuk masuk yuk. Istirahat bisa mencar, tapi tempat registrasi satu. Registrasinya tetap satu, bukan nih. Misalnya kan ada, ini pernah ke jalur lain aja dengan registrasinya di sini per tempat istirahat. Iya. Tapi kalau di sini cuma satu, kita satu pintu. Tapi matur suwun sangat nih Mas. Ini Basecamp yang paling menyambut paling bagus. Tapi benar ini jujur ini. Ya seperti ini. Merbabu via Tekelan seperti ini. Kita orangnya kayak gini. Senang ngobrol, senang ngomong. Matur suwun sangat. Akhirnya kita
kita udah sampai di tempat istirahatnya. Jadi ini adalah rumah warga yang dijadikan untuk perbantuan base camp. Nah, base camp utamanya, bangunan utamanya yang dekat dengan loket registrasi itu kebetulan sudah penuh, lalu kita langsung diarahkan ke sini. Dan aku sih bisa bilang asli penyambutan orang-orang base camp Merbabu via Tekelan ini benar-benar pantas diacungi jempol, sangat welcome dan membuat kita sangat merasa spesial ya, happy ya. Jadi kita sebagai tamu tuh selalu happy banget. Sekarang kita langsung istirahat aja, dan menurut informasi besok itu loket registrasinya sudah buka dari jam 6 pagi. Jadi sepertinya kita akan jalan sepagi mungkin. Pak, kita pamit dulu Pak ya. Terima kasih nih Pak udah boleh nginep di sini. Nanti kita mampir lagi. Doain Pak ya. Ya. Hati-hati aja di jalan. Mari Pak. Terima kasih Pak. Oh ya. Ini untuk kartus masuk pengunjungnya. Ini hitungannya per hari per orang. Ini 5.000 per orang. Untuk trackingnya 5.000 per orang. Baik. Sekali tracking. Nah, ini yang masuk ke Taman Nasional kan ini. Terus tambahnya yang ini. Ya. Jadi ini tetap dihitung 6 orang ya. Ya. Terus ini 5 ya. Ya. Ini untuk jasa pengelola, untuk input yang didapat ada di sini ya, dari 15.000 itu. Terus ini asuransinya. Baik. Jadi totalnya 155 ya. 170. Maaf. Ya. Masyarakat Melayu gitu. Kecuali nek kelekmu wis kasteri. Sudah. Ini kembaliannya Baik. 70. Terus Tenang ini tiketnya Baik. mau terjadi. Terus ini kali toh. Neng tetep pira. Ini untuk panduan perjalanan ini. Ini petanya ya. Udah mau berangkat apa belum? Iya, sekarang langsung. Oh ya, ini sambil dipelajari nanti sebelum berangkat dikumpulkan dulu teman-temannya nanti untuk di briefing dulu. Ya. Pas ini. Oh ya, untuk di briefing dulu nanti di luar atau di sini nggak apa-apa. Baik. Yang Oke, sekarang. Dah. Oke guys, kita udah selesai menyelesaikan registrasinya. Jadi di sini semua pendaki baik start maupun selesai pendakian wajib check in dan check out seperti itu. Oh iya, Mas, sekarang kita izin nanti selama perjalanan kan kita ngambil gambar. Nah, ini dari YouTube kita ada souvenir. Oh iya. Di YouTube. Makasih ya. Boleh. Nanti lihat nonton ya Mas ya. Iya, nanti subscribe. Oh iya, lonceng. Oke, makasih. Selamat datang di basecamp pendakian Merbabu via Tekelan. Ini adalah jalur tertua untuk pendakian Merbabu ya. Pendakian di musim kayak gini ya, apalagi musim susah ditebak, kadang hujan, kadang badai, itu benar-benar membutuhkan selain persiapan juga benar-benar mental, juga fisik ya. Jadi kami rasa, kami percaya kepada Anda, berarti itu mungkin sudah Anda pikirkan jauh-jauh hari ya. Untuk perjalanan nanti dimulai dari base camp. Ini jalur aspal nanti, ini di area perkampungan warga. Nah, setelah itu memasuki jalur beton, itu di area perkebunan warga ya. Nah, setelah jalur beton habis, itu memasuki jalur tanah. Nah, di situ adalah titik nolnya, menandakan bahwa Anda sudah memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah, ini sampai di pos 1 Pending. Nah, di situ ditandai dengan adanya shelter. Terus di depan shelter nanti di sebelah kiri jalur disediakan mata air, bentuknya tugu, ada keran untuk air bisa ambil di situ. Setelah itu
memasuki hutan yang agak lebat ini, rimbun banget, jadi perjalanan terik kayak gini ya masih enak lah. Untuk pos 2 juga sama seperti pos 1 tadi, di situ juga ada bangunan shelternya. Terus di depan shelter juga disediakan air ya di situ. Bentuknya sama, itu juga tugu yang sudah dikasih keran. Setelah pos 2 ini tanjakan dimulai. Itu sudah memasuki sabana. Tapi untuk view ketika sudah sampai di situ sudah bagus banget. Mau lihat Sindoro Sumbing Perahu kalau timur sampai ke Lawu sudah bisa. Nah, syaratnya asal cerah ya. Kalau mendung nggak bisa. Terima kasih untuk waktunya, semoga pendakiannya menyenangkan, dapat pengalaman-pengalaman luar biasa, cuaca juga nanti mendukung. Amin. Terus dari berangkat sampai pulang besok dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih untuk waktunya, selamat mendaki. Ya, makasih. Ya, makasih. Setelah pengarahan semuanya ini penting banget guys, jangan di skip. Jadi pengarahan itu kalian harus dengarkan dan pahami, pokoknya jangan di skip deh. Sekarang kita siap mendaki. Mau beberes nih, mau minum ini lagi nggak? Oh ya, nih juga nih informasi tambahan nih. Kita tuh biasanya minum ini yapet sebelum mendaki. Jadi ini mengurangi frekuensi keinginan untuk buang air besar seperti itu. Oke. Yuk. Oh iya, kamu belum? Satu aja. Ya, Mbak. Ya, banyak-banyak. Dihabisin nanti kamu sebulan loh. Sebulan. Yuk guys, sebelum memulai pendakian seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Semoga cuaca cerah dan semua kita anggota tim sehat, selamat sampai puncak dan turun kembali. Berdoa dimulai. BNB Camp. Dari pertama kali tiba di base camp dan berbicara dengan salah satu penjaganya yang juga warga asli Dusun Tekelan, saya sudah dibuat kagum dengan keramahan mereka. Lalu pagi ini, menyusuri jalanan kecil di antara rumah-rumah warga, saya semakin dibuat terpukau dengan suasana di dusun ini. Suasana yang begitu terasa damai dalam kerukunan dan kesederhanaan. Juga toleransi beragama yang begitu kental terasa. Bahkan di Dusun Tekelan ini, letak wihara, gereja, dan masjid saling berdekatan. Indah sekali ya. Dusun Tekelan ini berada di ketinggian 1600 mdpl. Jadi udaranya sudah sejuk, apalagi kalau memulai pendakian di pagi hari. Nah, ini dia. Ini adalah PAL HM di kilometer 0 sekaligus menandai bahwa kita sudah memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi trek yang dari base camp sampai ke sini tadi itu baru pemanasan. Nah, ini kan jalan beton. Begitu sampai di sana langsung kita belok ke kiri memasuki ke area hutan. Cuaca di pagi itu luar biasa sekali loh. Sangat cerah dan sedikit berangin. Sempurna banget deh pokoknya. Kita bersyukur sekali. Padahal menurut warga sekitar beberapa hari sebelumnya hujan turun sepanjang hari. Wah, berarti pas banget nih kita memilih tanggal pendakiannya. Wadidaw. Aduh, ngemut apa sih? Dia tadi ngemut mulu nih di jalan. Nah, ini
ini water bladder, isinya air. Jadi enaknya kalau pakai water bladder ini kita tuh minumnya jadi lebih terkontrol. Jadi sedot dikit-dikit ngebasahin tenggorokan dulu tanpa langsung memenuhi perut. Nah kalau misalkan dibandingin kalau kalian minum di botol kan pasti nafsu tuh, terus gitu menuhin perut, padahal sebetulnya perut nggak lapar gitu loh. Yang merasa haus itu kan tenggorokannya kering seperti itu. Mau lagi? Menikmati angin sambil istirahat setelah 1 jam berjalan tanpa berhenti. Sampai di sini mulai deh tuh beres, rambut mulai diikat, mulai gerah. Nah di sini juga kita mulai menyadari pentingnya meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan tidak usah dibawa ke pendakian, apalagi kenangan tentang mantan. Nah nggak kerasa kita udah sampai di pos 1. Sebetulnya kerasa juga sih, kerasa nggak? Oke, yuk. Nah di pos 1 ini ditandai dengan ada bangunan ya, bangunan untuk berteduh. Tapi sayangnya sekarang nggak hujan. Bukan sayangnya, alhamdulillahnya. Nah ini udah banyak kawan-kawan pendaki yang lain. Nah di pos 1 ini konon katanya adalah pos yang paling lama karena pending guys. Nama posnya pending. Nih. Nah posnya pos 1 pending sebetulnya. Di pos 1 ini juga ada sumber mata air ya. Nih. Cobain dong, cobain. Nah, mari kita cobain air dari Gunung Merbabu. Gimana rasanya? Sama aja kayak air mineral yang dijual-jual di warung. Serius? Sama aja? Sama aja. Oke. Ya jadi aman kok buat kalian semua kalau yang dari sini. Oke. Jadi air dari sumber mata airnya itu aman untuk dikonsumsi. Cuman saran aku sih buat kalian kayak kalian kan paling mengenali tubuh kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian itu tipe yang sensitif sekali, jadi lebih baik tidak meminum air mata air ini pada saat pendakian ke atas karena mengurangi resiko nanti sakit perut atau pokoknya reaksi airnya di tubuh kalian seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian udah sering ya God bless, bagus lah. Enak, seger banget. Jujur kalau aku sendiri ini pertama kali ya setelah beberapa gunung, ini adalah sumber mata air pertama yang aku cobain. Karena awalnya aku juga masih agak ragu gitu kan, takut reaksi ke tubuh kitanya gitu, tapi ternyata enak kok. Skill sebetulnya bukan skill juga, ini sebetulnya lebih ke naluri lapar. Lapar apa lapar loh? Lapar. Beda emang kalau Aki mah lapar. Selain menjaga stamina, menjaga mood selama pendakian itu sangatlah penting. Kalau kamu tidak bisa melucu, ya setidaknya tertawa dikit lah kalau temanmu melawak. Nah ini kita udah tiba di pos 2, tadi tanjakan terakhir sebelum pos 2. Lumayan ya Dan? Lumayan.
Nanjak sekali. Di pos 2 ini juga ada sumber mata air ya. Jadi buat kalian kalau misalkan mau refill lagi juga bisa di sini. Dan ini juga ada bangunan permanen seperti ini. Jadi kalau misalkan hari hujan kalian bisa berteduh di sini ataupun bisa juga untuk shelter makan siang. Dari perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 sebetulnya secara jarak itu cuma sekitar 800 meter, tapi elevasinya jangan ditanya. Tapi di sini view-nya udah mulai kelihatan ya, dan anginnya juga udah berasa segar sekali. Sedikit berjalan dari pos 2, jalurnya semakin terbuka dan tentu pemandangan semakin indah. Dari sini terlihat view Gunung Telomoyo, Andong, juga Ungaran. Beberapa kali dari kejauhan saya juga melihat ada monyet ekor panjang yang sedang bermain dan berlari-lari. Anginnya sejuk banget. View-nya keren sekali ya. Ini di ketinggian sekitar 2200 menuju ke pos 3. Berjalan kira-kira 10 meter dari papan tulisan pos 3, kami memutuskan untuk istirahat. Nah, di sini, ini saya juga agak bingung menjelaskannya. Kenapa saya gampang sekali tertidur di setiap trek pendakian. Bahkan bisa tidur sambil mengunyah. Aduh. Di pos 3 ini boleh juga kalau misalnya mau mendirikan tenda di sini. Tapi tentu untuk summit ke puncaknya akan butuh waktu lebih panjang. Artinya harus berangkat dini hari. Di HM30 guys, ini di titik tengahnya. Dan ini ada bonus tanah landai sekitar 50 meter. Jadi kita bisa lari-lari di sini. Tapi cuma 50 meter saja. Kalau misalnya mau bonus yang lebih bisa kan? Bolak-balik jadi 100 meter. Hayo. Lari yuk. Nah, akhirnya ini adalah pos 4 atau pos camping paling favorit buat para pendaki. Ini banyak banget yang camp di sini. Kita kayak istirahat sejenak terus sambil lihat situasi sih. Belum tahu nih mau lanjut apa mau camp di sini. Tapi sih sepertinya lanjut, tapi aku need to discuss dulu. Yuk diskusi dulu lah, kita lah ngopi-ngopi lah. Gimana nih? Lanjut pemancar nggak? Lanjut. Itu dari tempat camp di sana itu pos 4 dan kita memutuskan untuk tetap lanjut ke pos pemancar. Jadi di pos pemancar itu area campnya nggak begitu luas. Maka itu sepanjang perjalanan kalian rajin-rajin aja nanya sama yang udah turun, tanya di sana apakah udah rame atau belum gitu. Karena dia itu space-nya cuman muat sedikit dan dia kan lahannya terbuka sekali. Hanya ada beberapa titik aman untuk mendirikan tenda, sisanya rawan badai, rawan angin kencang. Nah ini di titik ini sudah mulai dijumpai tumbuhan Edelweiss nih. Cuman ini nggak musimnya berbunga, jadi cuman kayak gini-gini aja nih. Nah ini daunnya nih seperti ini nih. Nih seperti ini. Nggak boleh dipetik, nggak boleh dirusak ya, tuh seperti ini. Yuklah lanjut lagi yuk.
Pendakian Merbabu via Tekelan ini adalah merupakan jalur dari sisi utara, juga merupakan jalur pendakian yang tertua. Melewati jalur Tekelan ini sungguh lengkap medan yang dilalui. Mulai dari perkebunan, hutan, jalanan bukit yang landai sampai menantang, sabana luas hingga trek bebatuan di lereng jurang dan kawah mati. Sebanding dengan perjuangannya, pemandangan di jalur Tekelan ini juga sungguh memanjakan mata. Sabana antara pos 4 dan Watu Gubuk, cuman di sini tuh dia jalurnya itu mecah dua gini. Jadi yang ke kanan yang tadi aku ambil, ini jalurnya dia lurus gitu ya, tapi elevasinya ampun deh, pokoknya tinggi banget, no toleransi. Ada satu jalur lagi itu dia memutar ke sana, memutar ke arah Watu Gubuk. Di sana Watu Gubuk, tuh, dan tapi nanti di ujungnya itu tetap ketemu lagi di satu titik ketemu lagi. Oke, yuk lanjut yuk. Dingin banget. Dari base camp sampai di pos pemancar total kita 7 jam 33 menit. Sudah include istirahat dan makan siang. Dan ini ternyata tidak ada pendaki lain yang mendirikan tenda di sini. Tapi nggak tahu ya kalau nanti setelah ini banyak yang menyusul. Tapi ini keren banget guys, 7 jam 35 menit. PNB Camp! Menghabiskan waktu menikmati senja meski di tengah angin yang lumayan kencang waktu itu. Rasanya membuat hati ini bergetar, mata berkaca-kaca menyaksikan terang yang berganti gelap. Hingga malam tiba, ternyata tidak ada lagi pendaki yang tiba di sini. Wah, lalu bagaimana kita melalui malam ini? Apakah pos pemancar betul-betul aman? Bagaimana trek summit menuju puncak esok hari? Nantikan di part 2.